Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, seringkali kita tidak terlalu mengenal siapakah Yesus itu. Sampai ada orang yang memperkenalkan Yesus kepada kita, sehingga kita kemudian bertobat, menerima Dia dalam hati kita, dan kemudian dilepaskan dari kutuk. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran itu kepada saudara-saudara sekalian. Mari dengar baik apa yang saya katakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Tuhan, beri kami telinga yang mendengar, beri kami hati yang cepat tanggap akan firman-Mu. Buat kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apakah sudah tahu bahwa ada tanda-tanda yang waktu Yesus hidup dalam dunia ini, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, yang tidak pernah hilang daripadanya? Apa itu? Tangannya yang berlobang paku, rusuknya yang berlobang tombak atau bertanda bekas tombak, dan kakinya yang bekas paku. Sudah pemirsa, mengapa ini begitu penting? Sudah bisa ingat misalnya ayat firman Tuhan yang mudah diingat, yang sering kita hafal, yaitu apa? Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan dia itu iblis, mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah. Setiap kali kita mendengar istilah anak domba Allah, itu bicara tentang penebusan.
Jadi oleh sebab itu, sesudah sudah mendengar firman Tuhan ini, tidak ada lagi yang mengucapkan Yesus menebus dosa. Kenapa? Kalau sudah menggadaikan cincinmu di tempat pegadaian dan pulang sudah dari bepergian, kemudian sudah menebus cincin itu. Kalau cincin itu ditebus, maka cincin itu menjadi milik saudara sekalian, kan? Jadi kalau Yesus menebus dosa, maka dosanya diambil oleh Yesus menjadi milik Yesus, engkau masuk ke neraka. Tidak benar itu. Yang benar ialah menebus engkau dari dosa. Menebus engkau, menyelamatkan engkau dari dosa. Sering yang dipakai kata bahasa Inggris itu ransom. Ingat, itu juga bicara tentang menebus. Ya, menebus kita dari dosa. Menebus kita, merebut kita dari penjajahan kuasa iblis. Hari ini mari kita melihat firman Tuhan ini lebih jelas lagi. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mau mengubah itu mata para murid waktu itu, terutama pengikutnya." Ingat, murid-murid yang pertama ikut Yesus adalah dulunya murid Yohanes Pembaptis. Saudara pemirsa, kalau begitu, ada satu prinsip amat sangat penting bagi kita hari ini. Ialah kita tidak bisa menjadi milik Allah kalau kita tidak ditebus oleh darah anak domba Allah itu. Maksudnya apa saudara sekalian? Itulah kata kunci untuk apa? Untuk saudara bertobat. Bertobat sama dengan balik kanan dari neraka kepada surga, balik kanan daripada maut kepada hidup, balik kanan daripada dosa kepada kebenaran dan kekudusan Allah. Itu katanya. Tetapi ada satu hal lagi yang sering dilupakan orang, terbentuk dari kata metanoia dan epistrofe atau epistrefo. Saudara pemirsa, perhatikan baik apa yang saya katakan. Yang kedua adalah arti bertobat ialah berubah selera. Tolong para pemirsa dengar baik apa yang saya katakan. Kalau saudara mengatakan saudara bertobat dari rokok, maka bukan berarti saudara kemudian berubah perlahan-lahan. Orang katakan, iya, perubahan itu kan harus berubah perlahan-lahan. Berbahaya kalau berubah langsung. Saya juga belajar, saudara sekalian. Jangan bilang saya tidak belajar. Itu change, kata change itu selalu mendatangkan disequilibrium, artinya goncangan. Tetapi kalau drift itu bergeser pelan-pelan, itu mendatangkan equilibrium atau tidak ada goncangan. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa ini bukan soal goncangan atau tidak ada goncangan. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita sungguh-sungguh bertobat, berpaling dari neraka kepada surga, daripada hidup lama hidup baru, itu kita tidak bisa lain daripada juga berubah selera. Hari ini saya mengatakan kepada saudara sekalian bahwa kalau engkau bertobat dari rokok, engkau tinggalkan sama sekali. Walaupun saudara mungkin ngiler waktu baru selesai makan karena ingin merokok, tapi engkau harus lepas, dan Tuhan memberi kemampuan kepadamu untuk lepas. Begitu juga yang minum alkohol, yang sudah terbiasa minum. Kalau engkau bertobat, maka engkau akan lepas benar-benar dan tidak pernah ada selera lagi untuk minum minuman keras. Itu namanya bertobat. Juga dengan demikian juga dengan dosa-dosa lain. Hari ini saya menolong kita semua hari ini. Ketika engkau ditebus, diselamatkan oleh anak domba Allah itu, hidupmu harus berubah. Kalau dulu menjadi alat iblis untuk menjatuhkan orang, sekarang menjadi alat Tuhan untuk mengangkat hidup orang. Kalau dulu engkau
sedikit-sedikit melihat orang beruntung, engkau kemudian iri hati dan menjatuhkan orang itu, orang yang sukses hidupnya. Sekarang engkau bertobat, berubah sama sekali, engkau akan menolong orang yang tidak mampu justru untuk diangkat menjadi mampu. Itu artinya engkau sudah ditebus dari dosa, sudah ditebus dari kehidupan yang merusak hidup orang lain. Engkau sudah ditebus dari kehidupan lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Hari ini engkau harus berubah menjadi kacang yang tidak pernah lupa akan kulitnya, dan engkau membalas air tuba dengan air susu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Engkau Tuhan, anak domba Allah yang sudah mati di kayu salib, menyelamatkan kami, menebus kami supaya kami diselamatkan dan masuk ke surga. Buat hidup kami sekarang berubah Tuhan, menjadi alat berkat untuk mengangkat hidup orang lain, memulihkan hidup orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.